Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua dimanapun yang saat ini sedang bahagia, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan tentunya diberikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Idris Apandi. Dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran, yaitu materi ketenagakerjaan. Langsung saja disimak videonya. Oke, baiklah. Untuk materi pertama mengenai ketenagakerjaan, di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengertian. Yang pertama, pengertian ketenagakerjaan, ya. Untuk ketenagakerjaan sendiri yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya, yang dibahas dalam tenaga kerjaan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan seseorang tenaga kerja dari mulai dia belum bekerja, ya. Belum bekerja di sini artinya entah itu dia mencari pekerjaan atau masih pengangguran, ya. Kemudian pada saat selama dia bekerja, artinya sudah mendapatkan pekerjaan dan sampai sesudah masa kerja. Artinya sampai setelah dia berhenti bekerja. Entah itu pengangguran lagi karena PHK ataupun karena pensiun, ya. Jadi yang dibahas dalam ketenagakerjaan di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja dari mulai dia belum bekerja, kemudian dia bekerja sampai dia sudah selesai bekerja. Selanjutnya masih dalam pengertian yang akan kita bahas yaitu pengertian tenaga kerja. Kalau tadi ketenaga kerjaan, sekarang tenaga kerjanya. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Artinya setiap orang, siapapun ya, yang sudah mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri maupun juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu dikatakan seorang tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja, ya. Penduduk usia kerja ini penduduk usia yang sudah masuk ke dalam usia produktif, yaitu antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Baik yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, ya. Angkatan kerja itu artinya semua orang yang usianya sudah tergolong usia kerja atau usia produktif, ya. Usia produktif atau usia kerja itu 15 sampai 64 tahun, baik itu dia yang lagi kerja atau dia yang sementara tidak bekerja atau dia yang masih pengangguran. Jadi yang penting usianya 15 sampai 64 tahun itu dikatakan sebagai angkatan kerja. Oke, selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja di sini adalah suatu keadaan yang menggambarkan atau ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Artinya kesempatan kerja di sini adalah keadaan, ya, suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh para pencari kerja. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan nih, berarti itu sudah menggambarkan suatu kesempatan kerja seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Di sini yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kegiatannya dibedakan sebagai berikut. Ini ada jenis tenaga kerja yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama ada tenaga kerja rohaniah atau non-fisik. Ya, tenaga kerja rohaniah atau non-fisik di sini adalah
tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, ide, gagasan, dan sebagainya. Jadi mereka tidak mengandalkan fisik, tapi dalam melakukan proses pekerjaannya mereka mengandalkan sebuah pemikiran, kemudian ide atau gagasan. Contohnya apa? Contohnya seorang direktur, kemudian seorang manajer, seorang konsultan. Itu adalah tenaga kerja yang tergolong ke dalam tenaga kerja rohaniah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, jenis tenaga kerja berdasarkan kegiatannya adalah tenaga kerja jasmania. Kalau tadi rohani, sekarang jasmani atau fisik. Oh, yang kedua ini fisik ya. Maaf, ini salah. Ya, ini salah. Fisik. Jadi tenaga kerja jasmania adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik. Artinya pada saat mereka melakukan pekerjaan yang diandalkan adalah kekuatan fisiknya. Jadi bukan pemikiran atau idenya. Contohnya pekerja bangunan, supir, penyapu jalanan, dan lain sebagainya. Itu tenaga kerja jasmania. Jadi kalau rohaniah tadi yang digunakan adalah pemikiran, ide, atau gagasan, atau non-fisik. Tetapi yang tenaga kerja jasmania itu adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan fisiknya. Ya, itu berdasarkan jenis kegiatannya. Yang kedua adalah tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Ya, kalau tadi berdasarkan kegiatannya, sekarang berdasarkan keahliannya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Ya. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Artinya tenaga kerja terdidik di sini dia punya keahliannya, ya, keahlian dia yang dia dapat itu diperoleh dari pendidikan, baik itu sekolah ataupun pendidikan non-formal. Contohnya pengacara, guru, dokter, ya. Itu adalah tenaga kerja terdidik. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terdidik tadi keahlian dia diperoleh dari pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Tetapi kalau tenaga kerja terlatih, keahlian yang dimilikinya itu diperoleh dari pengalaman kerja. Semakin dia melakukan itu, maka semakin mahir dia. Contoh apa? Tukang masak, supir, montir, pelukis. Itu contoh tenaga kerja terlatih. Karena semakin dia mengulang-ulang pekerjaan tersebut, maka kemahiran dia dalam bidang itu akan semakin terasah. Itu tenaga kerja terlatih. Kemudian yang selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sekolah enggak, kemudian dari pengalaman pun tidak. Nah, untuk tenaga kerja yang seperti ini, dia bekerja hanya mengandalkan kemampuan fisik atau tenaga saja. Ya, jadi diandalkan kekuatan fisiknya. Contoh, buruh pabrik, kemudian kuli, kemudian tukang beca, pembantu, dan lain sebagainya. Itu adalah tenaga kerja yang tidak terdidik, juga tidak terlatih. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai masalah-masalah ketenaga kerjaan. Biasanya kalau kita berbicara masalah ketenaga kerjaan, apa sih yang sering muncul masalahnya? Yang pertama, tingkat pengangguran tinggi. Nah, kalau kita berbicara masalah ketenaga kerjaan tadi, itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja dari mulai dia belum bekerja. Nah, belum bekerja itu salah satunya adalah pengangguran, ya kan? Jadi masalah yang pertama ini adalah tingkat pengangguran tinggi. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tingkat pengangguran di Indonesia ini tergolong tinggi. Karena apa? Bisa kalian lihat, banyak sekali di luaran sana orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Ya. Kemudian masalah kedua apa? Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nah, antara yang pertama, tingkat pengangguran tinggi, dan yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi ini saling berkaitan. Artinya jumlah angkatan kerja yang tinggi ini, orang yang usianya sudah tergolong dalam usia produktif,
itu banyak jumlahnya. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia itu jumlahnya terbatas. Sehingga efeknya apa? Itu menyebabkan pengangguran. Itulah yang menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Karena tidak sesuainya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang selanjutnya, tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Ini juga salah satu yang menyebabkan pengangguran. Sekarang ini pekerjaan sudah menuntut kita untuk memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian memiliki keterampilan. Sementara masih banyak sumber daya manusia yang pendidikannya rata-rata mungkin banyak yang juga masih lulusan SD, kemudian tidak memiliki keterampilan lain. Inilah yang menjadi masalah, sehingga banyak dari sebagian mereka yang akhirnya menganggur. Karena apa? Karena tingkat pendidikan dan keterampilan mereka rendah. Seperti itu. Itu masalah yang dihadapi saat ini. Kemudian yang selanjutnya, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Contoh, kebanyakan orang dari desa berpikir bahwa di kota lapangan pekerjaan tersedia banyak. Maka berbondong-bondonglah orang datang ke kota. Nyatanya, persaingan di kota ternyata lebih ketat. Kemudian dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong ke kota tadi, itu mereka tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan. Jadi, persebaran angkatan kerjanya semua lari ke kota, sementara di kota mereka tidak bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Sehingga menumpuklah di kota, menimbulkan pengangguran yang tinggi di suatu daerah. Karena apa? Persaingan pun banyak, sementara mereka tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Ini masalah kesejahteraan finansial, ya. Masih banyak sebagian dari tenaga kerja yang mengeluhkan balas jasa yang tidak seimbang dengan pekerjaan mereka, atau upah yang diterima oleh mereka masih belum dapat menghidupi atau mencukupi kehidupan sehari-harinya. Itu masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia khususnya. Oke, jadi untuk materi ketenaga kerjaan, sekian. Untuk materi lebih lengkapnya, kita lanjutkan di video selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.